Negosiasi damai kedua AS-Iran yang sebelumnya direncanakan akhir pekan lalu hanya dihadiri delegasi AS. Iran menolak hadir karena menilai AS melanggar gencatan senjata. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba secara sepihak umumkan gencatan senjata dengan Iran. Keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Namun Trump menyatakan tetap memblokade Selat Hormuz dan masa gencatan senjata diperpanjang hingga Iran setuju dengan kesepakatan damai. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang putuskan perpanjang gencatan senjata dengan Iran. Sharif berharap Amerika dan Iran melanjutkan gencatan senjata dan mematuhi kesepakatan hingga mencapai konklusi kesepakatan perdamaian yang komprehensif selama putaran kedua yang dijadwalkan di Islamabad, di mana Pakistan bertindak sebagai mediator gencatan senjata AS dengan Iran. Pemirsa, China menyambut baik keputusan Amerika Serikat memperpanjang gencatan senjata sampai batas waktu yang belum ditentukan. China menegaskan siap berperan aktif untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. 前地区局势处于战和转换的关键阶段，当务之急仍是全力避免战端重启。中方支持相关方继续坚持通过政治外交途径化解争端，实现全面持久停火止战，维护好中东和海湾地区和平稳定。中方愿根据习近平主席4点主张精神，同国际社会一道，为此发挥积极建设性作用。中方已经多次表明了我们的立场，我们愿再次重申，作为负责任大国，中国一贯模范履行应尽的国际义务。 Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Duta Besar Iran Reza Amiri Moghadam di Islamabad. Kedua pihak bertemu bersama para pejabat senior Pakistan dengan diskusi yang berfokus pada situasi regional dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Pakistan mendesak Washington dan Teheran untuk memperpanjang gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan gencatan senjata akan diperpanjang sambil menegaskan bahwa blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku sampai para pemimpin Iran mengajukan proposal terpadu dalam pembicaraan tersebut. Putaran negosiasi kedua diperkirakan akan berlangsung di Islamabad, tapi ketidakpastian masih tetap ada mengenai partisipasi Iran. Sementara itu, Duta Besar Iran di PBB menegaskan negosiasi kedua bisa terjadi jika Amerika Serikat mengakhiri blokade angkatan lautnya di Laut Oman dan menekankan bahwa Washington harus lebih dahulu menghentikan pelanggaran gencatan senjata. Blockade of the United States, it is violation of the ceasefire, and we told them that we should block this blockade. We have received some sign that they are ready to block it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Islamabad. And to them, we have not initiated the military aggression. They initiated the war against us, and we are ready. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready. It was one of the conditions that we put that the ceasefire should be entire the region, even including the Lebanon. Pemirsa, ketidakpastian menyelimuti rencana negosiasi tahap kedua atau Islamabad Talks 2.0 untuk meredakan konflik Iran dan Amerika Serikat dimediasi oleh Pakistan.
Dinamika diplomatik tingkat tinggi mewarnai persiapan Sebelumnya, pihak Pakistan menyerukan pihak Amerika Serikat dan Iran untuk memperpanjang masa gencatan senjata. Hal itu disampaikan Menlu Pakistan Muhammad Ishaq Dar saat bertemu kuasa usaha Amerika Serikat di Islamabad. Dalam pertemuannya dengan kuasa usaha Amerika Serikat, Natalie Baker, Menlu Pakistan menekankan Amerika Serikat dan Iran mempertimbangkan terjadinya lagi dialog dan diplomasi. Ishaq Dar juga meminta kedua pihak yang bertikai untuk memperpanjang masa gencatan senjata. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya disepakati 2 pekan berakhir hari ini. Namun, kedua pihak saling tuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Pemirsa, baik Iran maupun Amerika Serikat punya alasan yang kuat untuk memperpanjang gencatan senjata. Menurut peneliti keamanan internasional Aisyah Rashidillah Kusuma Sumantri, keduanya membutuhkan jeda perang. Saya kira di sini untuk skenario pertama ya, ini kita bisa interpretasikan bahwa kedua negara ini kan berusaha untuk sebenarnya kemarin itu mencari maximalist approach. Iran menganggap bahwa karena dirinya telah berhasil ya menekan perekonomian dunia, maka kemudian Iran ini memiliki kekuatan untuk bisa menekan lebih lanjut, khususnya mengajukan poin-poin yang tadinya mungkin tidak akan disetujui oleh Amerika Serikat melalui konsep yang bernama victor's peace atau kemenangan dari pemenang, di mana pemenang ini kan berhak untuk kemudian menentukan landscape ya politik internasional yang ada di sana atau pengaturan dan konfigurasi sistem yang berlaku di tempat tersebut gitu. Lalu yang kedua, ini kita lihat sebenarnya dari sisi Amerika Serikat, mereka juga berusaha untuk menekankan bahwa mereka memiliki kekuatan militer. Nah, ini menarik karena terjadi tarik-menarik di antara satu sama lain. Nah, bisa jadi sebenarnya ini ada 2 hal yang kemudian dilakukan oleh baik itu Iran atau Amerika Serikat. Nah, untuk keduanya ini sebenarnya dibutuhkan waktu dulu, sementara jeda saja dulu gitu ya. Karena ketika eskalasinya semakin tinggi dan dua-duanya menaiki escalation ladder, yang terjadi adalah kedua belah pihak ini akan semakin mengalami trust deficit gitu ya. Mereka akan semakin tidak percaya satu sama lain, apalagi dengan kemudian kondisi yang sebenarnya semakin carut-marut. Di satu sisi kan kita tahu Iran juga mati-matian. Banyak sekali kerusakan yang terjadi di Tehran ya, baik itu secara militer ya maupun secara ekonomi, karena industri-industrinya serta infrastruktur kritikalnya itu banyak yang dihancurkan oleh Amerika Serikat. Nah, begitu juga dengan Amerika Serikat yang sekarang juga sedang berusaha untuk menstabilisasi ya politik domestik. Jadi mereka sebenarnya menurut saya di sini bisa jadi mereka bersiap secara diplomasi untuk bisa tadi ya pause, rerouting ya, dan kemudian mereka ini bisa melakukan diplomasi dengan lebih sehat. Karena pada akhirnya ketika mereka melakukan diplomasi ya atau negosiasi dalam kondisi sama-sama panas, di mana keduanya ini sama-sama kemudian tidak mempercayai satu sama lain dan sama-sama memiliki maximalist approach, yang terjadi adalah debat kusir ya. Keduanya tidak akan bisa kemudian mencari ya atau mendapatkan sebuah kesepakatan yang bisa muncul di tengah-tengah gitu, yang kira-kira bisa bertemu nih konsesinya untuk kedua negara ini. Nah, oleh karena itu saya kira ini baik sebenarnya untuk dilakukan ya ceasefire meskipun tanpa jangka waktu yang ditentukan ya, at the very least untuk mendinginkan suasana gitu ya. Dari sini baru yang namanya trust building ini bisa terjalin. Meskipun ya ini ada sebenarnya kemungkinan lain bahwa ya ceasefire ini akan berlangsung sangat lama ya, sampai ini akan dianggap sebagai ya sudah exit ramp-nya Amerika Serikat gitu untuk bisa